semua, aku Cinta Lutfia Balkis. Kali ini aku akan menjelaskan beberapa soal mengenai laju reaksi. Kalau begitu langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan pada teori tumbukan. Nah, jadi jika suatu konsentrasi pada suatu reaksi itu besar, maka peluang untuk terjadinya tumbukan itu akan lebih besar dan membuat tumbukan atau reaksi itu semakin berjalan dengan cepat dan efektif. Itu dia jawaban singkat dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan mengenai jelaskan pengaruh suhu terhadap reaksi. Nah, jadi jika suatu suhu semakin besar maka laju reaksi tersebut akan menjadi lebih tinggi peluangnya untuk menjadi lebih cepat. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi suhu maka semakin cepat terjadinya suatu reaksi. Nah, yang ketiga ada pertanyaan mengenai yaitu cara-cara apa saja yang dapat memperkecil energi aktivasi. Jadi yang pertama ada memperkecil partikel bereaksi, yang kedua menurunkan suhu, dan yang ketiga ada menambahkan katalis. Jadi itulah jawaban dari nomor 3. Nah, ini adalah soal keempat. Nah, soal keempat ini akan kita kerjakan menggunakan rumus, yaitu rumus V1 per V2 sama dengan K per K juga dikali sama P per P dengan objek X dan Q dengan objek Y dan Q yang di bawah juga objek Y. Nah, kemudian kita masukkan semuanya. Kita masukkan data yang ingin kita substitusi. Jadi, yang pertama saya akan pilih data dari sini dan dari sini karena kita mau mengeliminasi yang P-nya. Oke, kita masukkan dulu. V1 per V2 artinya di 0,04 per 0,02. Nah, kemudian kita sama dengan kan K-nya tetap sama, P-nya kita ganti jadi 0,2 per 0,1 X dan X. Kemudian yang Q ini kita ganti dengan 0,1 Y dan Y. Nah, karena ini sudah sama kita coret, ini sama kita coret juga. Kemudian yang 0,04 ini dibagi dengan 0,02. Hasilnya adalah 2 dan yang ini juga dibagi 0,2 dibagi 0,1 hasilnya 2. Maka artinya X sama dengan 1. Ini masih data ke-1 dan ke-2. Nah, kita lanjut ke jalan selanjutnya. Kita akan menggunakan data ketiga dan data kedua. Nah, kita masukkan langsung saja ya. V2 per V3 per V2 sama dengan K per K dan V 4X per V 4X dan dikali dengan Q pangkat Q 4 ya. Jadi kita masuk saja dari yang sini, nah itu kan yang data ketiga ke sini yaitu 0,18 per 0,02. Kemudian ke ininya P
P-nya diganti dengan seharusnya. Jadi yang ketiga, P-nya jadi 0,01, 0,1 dan 0,1. Yang Q-nya jadinya 0,3 dengan 0,1. Nah, langsung saja dicoret 18 dibagi 2 berarti 9. Yang ini sama dengan 3. 3 ya. Kita lupa ini ya. 3 ya. Maka artinya adalah arti dari Q ini adalah 2. Dan sini bisa kita simpulkan X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2. Nah, kemudian kita lanjut dengan mengubahnya. Jadinya V sama dengan K dengan V 4dx dan Q 4dy. Gantikan K V Q 2. Nah, inilah rumusnya. Jadi atau update yang ditentukan atas dari yang kita telah kerjakan tadi. Kemudian kita ubah lagi untuk mencari nilai K-nya. Nah, V sama dengan ya. V sama dengan K V Q dengan masing-masing update-nya. Ininya adalah V-nya sama dengan 0,04 atau 0,4 karena kita nyoba dari data 1, dari data pertama ya, data pertama. Nah, 0,4. Oke, kita lebih jelas seperti ini. Pertama. Nah, ini ya. Kemudian K karena masih belum ditemukan, jadi kita nggak ganti. Terus P-nya dari data pertama yaitu 0,2. Kemudian Q-nya dari data pertama 0,1. Jadi K sama dengan 0,04 per 0,02. Nah, hasil dari K ini adalah 2. Itu ya, jawaban dari soal nomor 4. Yaitu soal kelima. Ada suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhu di 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi suhu 20 derajat Celcius adalah X per detik, tentukan laju reaksi saat suhu dinaikkan menjadi 10 derajat Celcius. Nah, kita akan membuat diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, diketahui di sini yang pertama ada S1 atau suhu yaitu 20 derajat Celcius. Ini adalah S1 20 derajat Celcius. Nah, kemudian apa yang ada di situ? Ya, T2-nya. T2 yaitu suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius, berarti suhu akhir dari seluruh reaksi. Nah, ini T2 60 derajat Celcius. Kemudian apa lagi dari yang kita ketahui di sini, yaitu ini dia, yaitu T sama, atau T ini bisa disebut sebagai kenaikan suhu, yaitu 10 derajat Celcius. Ini T ya guys. Nah, kemudian dapat kita ketahui juga kelipatannya atau dalam rumus dia disebut dengan N sama dengan 2, dan laju reaksi pertamanya adalah X di saat ini sama dengan X per detik, berarti P1 sama dengan X M per detik. Nah, kemudian ditanya dari soal itu kita dapat mengetahui pasti yang ditanyanya adalah tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Yang
pastinya 60 derajat Celcius ini adalah suhu akhir dari suatu reaksi. Maka yang ditanya juga suhu akhir atau suhu kedua dari suatu reaksi. Maka yang dicari adalah V2. Nah, jawab. Adapun rumusnya yaitu V2 sama dengan V1 dikali N atau kelipatan pangkat suhu terakhir dikurang suhu awal dibagi kenaikan suhu. V2 sama dengan X dikali 2 pangkat 60 dikurang 20 dibagi 10 sama dengan V2 X 2 pangkat 4. Kemudian tinggal kita kalikan saja atau kita hitung saja 2 pangkat 4 adalah 16. Maka jawabannya 16 X/M per detik. Mudah bukan? Nah, itu tadi 5 soal reaksi. Nah, teman sekalian, mudah-mudahan dari penjelasan saya kalian dapat memahami laju reaksi. Saya akhiri video ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.